Karena dulu kan rambut kamu warna-warni ya. Rambut kamu kan blonde. Jadinya first impression aku kayak kamu anak yang agak nakal. Kalau misalnya aku nggak ketemu kamu kayak jadinya apa anjir aku kemarin? Sambas. Bilang gak usah ngomong. Oke. Orangnya sih asik sih, gue ngeliatnya. Terus kayak fun lah gitu. Dari dia nulis bio segala macam. Terus cuman bedanya adalah dia lebih jaim sih kayaknya di pas PDKT itu. Cuman berubah di saat gue ajak telepon sih. Itu udah mulai terbuka lah, sebenarnya udah kelihatan dia orangnya kayak gimana. First impressionnya karena dia tuh anak salah satu SMA yang ternama kamu kan anak salah satu SMA ternama di Jakarta kan, ya kan? Jadi ya mikirnya pinter lah, terus ya pinter karena emang nyari yang pinter. Jadinya first impressionnya pinter karena pasti anak 34 pinter, terus habis itu ya pasti baik lah. Ya klise-klise aja first impression pada umumnya. Karena dulu kan rambut kamu warna-warni ya. Rambut kamu kan blonde. Jadinya first impression aku kayak kamu anak yang agak nakal. Terus juga kayak nggak tau lah pergaulannya nggak jelas gitu. Jadinya ya itu. Kamu orangnya lucu banget sih. Benar-benar bisa bikin suasana jadi lucu banget, jadi seru banget. Dan nggak pernah bosan aja sih ketemu kamu pas hari pertama kita ketemu atau hari-hari selanjutnya. Bener-bener selalu ada hal baru, tingkah baru yang lucu banget. Kalau misalnya udah care banget. Nah, jadi kalau misalnya memang bener-bener aku luangin waktu buat Diana, ya aku bener-bener kasih waktu itu 100% buat Diana, nggak buat yang lain lagi. Totalitas sih. Aku nggak tahu sih sebenarnya apa yang kamu suka dari aku. Aku nggak pintar-pintar banget, aku nggak cantik-cantik banget, aku nggak jago masak, nggak apa-apa. Aku juga bingung sih sebenarnya apa yang kamu suka dari aku sebenarnya. Tapi aku tahu aku mau berusaha lakuin yang terbaik buat kamu sih. Semoga kamu puas aja sama apa yang aku lakuin buat kamu. Yang bikin aku sedih karena tahu kalau kamu bener-bener udah achieve banyak hal, karir kamu bagus, kamu punya keluarga yang bener-bener sayang sama kamu, sedangkan aku kayak nggak kayak gitu. Terus aku ngerasa kayak kamu salah nggak sih milih aku jadi pacar kamu? Ya itu sih yang tadi gue ceritain di bulan Desember. Ngapain Mas? Bulan Desember dan itu enggak, itu gimmick. Bulan Desember itu puncaknya sih, gue juga puncaknya pusing, dia juga puncaknya pusing karena deadline gue untuk lulus di semester ini tuh udah makin nipis dan itu juga jadi pressure tersendiri buat gue. Tapi dia kadang masih minta waktu untuk ketemu, ngerti lah kalau misalkan gue butuh waktu sendiri buat nyelesain skripsi gue karena itu jadi tanggung jawab terdekat gue. Ya betul. Sama? Siapa yo? Hah? Enggak, udah itu Mbak. Jadi kadang suka ngalor ngidul kemana-mana gitu. Gue suka kadang ngungkit hal-hal yang dulu gitu kan. Makanya kalau misalnya gue lagi panas, dia harusnya dengerin sih. Terus guanya didiemin aja gitu, kayak biarin aja gue nonton. Ya intinya sih dia harus lebih ngerti aja sih kayak gitu. Gue nggak ya, jangan dibenturin lah istilahnya. Kalau misalnya dibenturin ya udah, guanya panas, dianya panas, guanya punya habit kalau misalnya ada di pala gue selintas, walaupun itu nggak pernah gue pikirin sebelumnya, tapi itu kelintas ya bisa aja gue omongin gitu. Untuk komunikasi ego dan waktu makin lama sih gue lihat Agatha ada keniatan dari dirinya sendiri buat berubah sih, mulai bisa nurunin egonya, mulai bisa mencoba untuk
me time gitu. Kadang dia tuh nggak bisa me time, dia udah dependent banget, dan itu kadang membuat gue jadi kayak gue jadi sandaran orang banget gitu. Gue walaupun gue juga gue menjadikan dia sandaran gue, tapi nggak jadi satu-satunya. Gue pengen sebenarnya dia punya sandaran lain dalam artian apa yang dia suka gitu, passion dia, terus apa yang dikerjain, apa yang dia suka. Itu lebih ke hal yang produktif sih harusnya, nggak melulu soal ketemu gua. Uang. Ya betul. Pertama kali karena aku di Jogja, kamu di Jakarta, dan itu adalah selama ini kita pacaran itu adalah momen terlama kita nggak ketemu 9 hari. Kayak biasanya tuh seminggu bisa setiap hari ketemu, ini 9 hari nggak ketemu. Terus kan jadi kayak nguring-nguringan. Terus dan kamu sebelum kamu ke Jogja kamu ngomong kayak gini, ya udah kamu kan mau ke Jogja, ya udah kan kamu bisa bebas di Jogja, aku juga bebas di Jakarta. Kamu ngomong kayak gitu kan. Terus kayak, oh berarti kamu mau bebas? Ya nggak gitu juga, ya kan kamu bebas di Jogja. Ya nggak bebas juga. Terus dan ends out malah kamu Terus Netflixan. Malah kamu Netflixan segala macem. Terus padahal aku lagi butuh kamu. Kayak aku lagi banyak masalah sama keluarga, kamu malah Netflixan. Padahal aku lagi butuh didengerin, kamunya malah asik sendiri dan gak penting juga. Kayak mending lu skripsian daripada nonton Netflix. Kukira lu skripsian, ternyata lu cuma nonton Netflix. Ya gue kan makin kesel. Sudah pernah diomongin sih, ya nggak sih? Kita pernah ngomong kalau misalnya aku LDR gimana. Karena ya kayak sebenarnya gue pengen banget ngomong ini dari kemarin. Ya kan? enggak, bukan. Oh. Karena kayak kita kan quality time banget tuh love language-nya. Jadi kayak ya gimana cara nyelesainnya tuh adalah kita dengan karena kita kalau marah tuh meledak-ledak ya kan di awal. Jadi kayak ya udah, you better cooling down yourself. Aku juga nanti kayak akhir-akhirnya jadi ya maaf deh tadi aku salah, iya maaf aku juga salah gitu. Dan nggak bisa diomongin via chat, harus via telepon nggak sih? Karena aku chat sama orang lain, terus mungkin berlebihan jadinya. Memang gue akuin berlebihan, jadinya pasti dia marah. Pasti pertama bukan karena chat itu sih, karena ketika kamu udah achieve something dan aku ngerasa aku punya effort nih di situ, aku udah bantu kamu banyak banget di situ buat kamu ngecapai itu, tapi tahu-tahu kamu malah berubah, kamu malah ninggalin aku, cuek banget sama aku, terus kamu lebih milih teman-teman kamu daripada aku. Aku ngerasa kamu ninggalin aku aja sih di situ. Jadi kalau Agatha secara manusia yang ada di depan gue atau pas pertama kali gue ketemuin itu nggak pernah gue lihat dari satu sisi kayak misalnya fisiknya doang atau sifatnya doang atau availability-nya untuk jadi teman diskusi gue, tapi lebih ke arah semuanya gue satuin gitu, jadi saling melengkapi. Ada minus yang di sampingnya juga ada positifnya, dan itu menurut gue makin kesini sih makin bagus dan makin baik gitu. Dia mau berubah, dia mau untuk ngedenger orang lagi, mau bisa menyelesaikan masalahnya nggak ditunda-tunda, dan itu gue senang sih. Jadi ya udah jadi diri dia yang kayak gini aja udah cukup sih menurut gue. Nangis dong. Nggak mau. Nangis cepet. Nggak mau. Kenapa aku pengen bertahan tuh karena ya tadi aku omongin, kita masih punya banyak plan ke depannya, kayak beberapa plan kayak plan ulang tahun kamu, plan waktu itu kan sebelum ulang tahun baruan dan ulang tahun kan, jadi ya plan tahun baru, plan ulang tahun, dan masih banyak plan-plan yang lainnya yang emang harus aku fulfill. Jadi kayak kalau misalnya ditanya kenapa kita nggak jadi putus kemarin, ya karena aku masih banyak plan-plan, dan gak cuman, maksudnya plannya akan terus continuous kan, yang kayak tadi aku bilang.
gak cuma berhenti di situ doang plannya. Terus kenapa aku bisa sayang banget sama kamu ya karena kayak aku sayang sama kamu tuh sampai di tahap aku kesel banget sama kamu karena aku sayang sama kamu. Kamu tuh kayak best. Maksudnya aku pernah nge-tweet, kamu ingat ya aku pernah nge-tweet in this chaos here at least I met you, karena ya emang kayak anjir kalau gue nggak ketemu lo gue kayak Anjing kalau gue nggak ketemu lo. Tahu ya, gue. Gue bisa baca mulut lo. iya udah gak usah ngomong. Gue tahu. Kalau misalnya aku nggak ketemu kamu kayak jadinya apa anjir aku kemarin. Sambas. Bilang gak usah ngomong. Oke. Karena kamu orang yang bisa menerima aku, bisa terima pertemanan aku, bisa terima semua perubahan aku selama 2 tahun 7 bulan ini. Dan juga kamu orang yang aku lihat bisa berubah untuk menyesuaikan. Karena kamu baik banget buat aku. Kamu nggak pernah sekalipun marah sama aku ketika aku bener-bener lagi menghina kamu banget-bangetan. Kamu nggak pernah nyakitin aku dari kata-kata kamu, dari tindakan kamu. Bahkan ketika aku marah sama kamu, kamu tetap peluk aku, tetap gandeng aku. Kayak aku nggak bisa kalau nggak sama kamu aja sih kalau kayak gitu. Kamu terlalu baik. Maaf, gue sempet kelepasan untuk mutusin lo, dan itu jujur dan dari dalam hati gue itu nggak pernah gue pikirin. Jadi kayak sempet muak aja sih karena lo ngebenturin masalah gue dengan masalah lo, dan gue terpaksa untuk ngikutin masalah lo, dan itu semakin memberatkan gue sih di saat itu. Dan gue minta maaf kalau misalnya nggak bisa nahan itu dan jadi dikeluarin semua. Terus akhirnya sedikit dia merasa insecure, lu merasa insecure, maafin gue. Terus ya anggap aja itu nggak pernah kejadian. Maaf ya, aku masih suka marah-marah, terus masih suka nyebelin, suka grumpy, suka marah-marah. Kamu kan kesel banget kalau aku suka marah-marah, ya lagian kamu juga suka marah-marah. Terus kayak ya sebenarnya banyak sih yang kayak yang aku better not say ke kamu, kayak ya udah nggak aku ngomongin aja deh, karena kayak takut bakal jadi merembet kemana-mana. Dan aku juga tahu kamu juga melakukan hal yang demikian, makanya aku not complaining. Dan maksudnya aku nggak komplain karena aku mendem, maksudnya kayak ya gue juga mendem banyak hal gitu. Maksudnya aku nggak akan komplain tentang hal itu karena aku tahu kamu juga mungkin mendem beberapa hal yang nggak aku tahu. Dan ya udah kalau misalnya kamu misalnya nih kamu overthinking sama apa gitu, terus nanti aku yang kena, aku yang dimarahin, aku yang udah gitu-gitu. Emang temen-temen lo ada waktu lo kayak gitu? Temen-temen lo kan kayak ya udah kan mereka nggak bisa dengerin aku kayak gitu. Ya udah makanya lo ngomong juga ke temen-temen lo kalau misalnya. Iya, salah gue. Ya udah emang iyalah. Kalau misalnya lo tuh kayak gitu, misalnya lagi overthinking nih, lagi apa, misalnya lagi mikirin apa, nanti lo marah-marahnya ke gua tapi seneng-seneng ke temen lo, kan nyebelin gitu loh maksudnya. Maaf juga masih suka bring masalah-masalah luar ke hubungan kita yang membebankan kamu. Kalau itu membebankan kamu ya maaf. Terus makasih udah ada. Minta maaf ada. Minta maaf buat semua dari awal sampai sekarang, semua kesalahan, kayak pernah chat sama orang lain, pernah cuekin kamu, pernah apapun itu semuanya, aku minta maaf sampai sekarang. Terus juga yang mau disampaikan lebih supaya kalau misalnya tetap seperti diri kamu aja. Kalau misalnya memang aku salah, bilang aku salah. Misal kamu nggak suka sama apa yang aku lakuin, bilang nggak suka. Jadinya jangan berubah ke arah yang
sangat mengerti aku, tapi kamu menghilangkan apa yang kamu sebenarnya bisa lakuin untuk merubah aku jadi yang lebih baik. Aku minta maaf karena aku selalu ngeraguin kamu. Aku selalu bahkan sampai hari ini mungkin aku ngerasa kalau mungkin pacaran kita nggak bakal sampai jauh banget. Karena mungkin aku dan insecurity aku ngerasa kalau kamu pantas sih dapat yang lebih baik dari aku. Ya wish gue buat dia, ya semoga jadi orang yang lebih independen, jadi orang yang sukses, tercapai menjadi lawyer yang seperti Hotman Paris, semakin menjadi sultan, segala hal yang diinginkan tercapai, dan bisa jadi pribadi yang lebih baik gitu aja. Terus kalau hubungan ini ya kayak gini aja lah, tetap fun. Kalau misal ada masalah ya jadi bercandain aja, jangan pernah dijadiin hal yang diungkit-ungkit, jadi bercanda aja gitu. Wish-nya semoga kamu bisa lulus kuliah secepatnya. Emang kamu mau skripsian bareng? Nggak mau kan? Ya udah, makanya lulus. Biar kamu nggak insecure sama banyak hal lagi karena belum bisa keluar dari perkuliahan. Terus semoga bisa kedepannya bareng terus. Meskipun aku tahu susah banget rintangannya, tapi kan you and me against the world, ya kan? Kita pernah bilang kayak gitu. Ya tadi jadi diri kamu sendiri, terus selalu support aku dimanapun aku nanti ke depannya. Semoga dapat selalu berubah jadi lebih baik, terus juga lebih baik buat kamu juga. Tetap jadi Andre yang sekarang, yang penuh senyum, penuh tawa, yang selalu sayang sama semua orang. Jangan keras kepala. Nggak semua hal di dunia ini perlu kamu simpan di hati kamu sendiri. Kamu punya aku kok buat kamu cerita. Aku nggak tahu kalau kamu mau di tahap bukan sih, kamu mau ngakuin apa banyak hal sama aku, tapi aku tahu kalau kamu mau lebih fokus ke karir kamu, jenjang karir kamu, dan aku nggak pernah masalah kalau kamu mau jadiin prioritas aku di prioritas ketiga di bawah mama kamu, di bawah keluarga kamu. Aku nggak pernah masalah kok selama ada aku dan kamu mau nerima aku di setiap langkah kamu. Aku udah puas banget kok. Aku nggak pernah berharap kita bakal ngelakuin goals apapun. Aku nggak pernah berharap kok. Aku cuma mau kita bareng-bareng.